Those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/448, please raise their hand. Harapan akan perdamaian di jalur Gaza mulai menemui titik terang. Setelah berkali-kali menemukan jalan buntu di meja perundingan soal kepastian gencatan senjata, kesepakatan akhirnya terjadi. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui resolusi pertama yang mendukung rencana gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Di dalam proposal itu, berisikan kesepakatan di mana membuat tujuan Israel menyerang Gaza gagal tercapai. Resolusi itu ditekan dalam pemungutan suara yang digelar di markas besar Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin 10 Juni 2024. Resolusi ini disetujui 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk Amerika Serikat yang notabene adalah sekutu Israel. Sementara satu negara yakni Rusia memilih untuk abstain atau tidak bersuara. Lalu apa isi dari kesepakatan tersebut? DKPBB menyerukan Israel dan Hamas sepenuhnya menerapkan gencatan senjata dan tahapannya tanpa penundaan dan tanpa syarat. Resolusi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di jalur Gaza, serta mendukung pengiriman bantuan yang diperlukan kepada warga Palestina di jalur Gaza. Resolusi ini juga sekaligus mendukung usulan gencatan senjata 3 tahap yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 31 Mei 2024 yang lalu. Nah, meskipun hadirnya resolusi gencatan senjata ini telah dinanti-nanti oleh berbagai pihak, nyatanya ada satu pihak yang nampaknya kurang suka terhadap hal ini. Siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Soalnya adanya resolusi ini membuat Netanyahu tidak akan mampu memenuhi 3 tujuan besarnya dalam perang Israel-Hamas. Apakah itu? Entah sudah berapa kali Benyamin Netanyahu mengucapkan soal tujuannya dalam perang antara negaranya dengan Hamas. Sering sekali dalam berbagai wawancara maupun pernyataan resmi di berbagai forum, Netanyahu mengulang-ulang soal tujuan besarnya ini. Adapun awal mula ia mengucapkan soal 3 tujuan besarnya dalam perang Israel-Hamas adalah saat dirinya pertama kali menginjakkan kaki di Gaza pada Sabtu 26 November 2023. Saat itu perang Israel-Hamas sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Saat itu pula, kedatangannya bertujuan untuk memberi semangat serta arahan lebih lanjut terhadap para tentaranya. Selain itu, momen tersebut juga bertepatan dengan gencatan senjata pertama antara Israel dengan Hamas. Nah, Netanyahu lalu berkata bahwa 3 tujuan besar mereka adalah melenyapkan Hamas hingga tuntas, mengembalikan semua sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak kembali menjadi ancaman bagi negara Israel. אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. Nah, jika resolusi gencatan senjata dari Dewan Keamanan PBB ini benar ditaati oleh Israel, maka mereka akan gagal di 2 dari 3 tujuan itu. Mana tujuan yang gagal dan mana yang berhasil? Sejauh ini dari 3 tujuan tersebut, Israel baru berhasil untuk menyelamatkan sandera mereka. Itu pun belum semua. Saat gencatan senjata pertama pada akhir November 2023 lalu, Hamas membebaskan total 81 sandera Israel. Rinciannya sebanyak 60 orang merupakan warga negara Israel, sementara 21 orang lainnya merupakan warga negara asing dan banyak di antaranya adalah buruh tani asal Thailand. Sementara Israel kala itu membebaskan 180 tahanan Palestina. Terkini Israel Defense Force atau IDF telah menyelamatkan 4 sandera yang ditahan Hamas pada tanggal Sabtu 8 Juni 2024 lewat sebuah operasi berdarah.
Sebanyak 274 warga Palestina tewas dalam serangan Israel yang berupaya membebaskan 4 sandera yang ditahan Hamas. Serangan brutal Israel itu pun memicu kemarahan berbagai pihak karena banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Nah, jika resolusi gencatan senjata benar-benar dilakukan, maka Israel hanya bisa memenuhi tujuan pembebasan sandera ini. Sementara 2 tujuan lain, yakni melenyapkan Hamas hingga tuntas dan memastikan bahwa Gaza tidak kembali menjadi ancaman bagi negara Israel, berpotensi tidak dapat terlaksana. Misalnya soal keberadaan Hamas, mereka terbukti belum lenyap sepenuhnya. Pemimpin mereka Ismail Haniyeh masih beberapa kali terlihat di depan publik, sementara anggota Hamas masih memberi perlawanan ke Israel yang terlihat dari berbagai peperangan yang masih dilakukan IDF di beberapa wilayah di Gaza seperti Jabalia dan Rafah. Di lain sisi, keberadaan Hamas yang masih ada di jalur Gaza berpotensi dapat kembali menjadi ancaman bagi Israel. Apalagi meski telah menyambut baik rencana gencatan senjata, Hamas menekankan pihaknya akan melanjutkan perjuangannya dalam mengakhiri pendudukan Israel untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat penuh. Potensi kegagalan 3 tujuan besar itu membuat Israel masih tarik ulur soal menyetujui resolusi gencatan senjata dari Dewan Keamanan PBB. Agar Israel dapat menyetujui resolusi ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sampai menyempatkan diri datang ke Israel pada Senin 10 Juni 2024. Di lain sisi, Koordinator Politik dan Misi Israel untuk PBB, Reut Sapir Ben Naftali menyebut, Israel akan tetap berdiri teguh pada prinsip-prinsip mereka untuk terus melanjutkan perang hingga semua sandera dikembalikan dan militer serta pemerintah Hamas dihancurkan. Meskipun sekutu Israel, Amerika Serikat telah menyebut Netanyahu setuju dengan proposal gencatan senjata. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken saat berada di Mesir pada Senin 10 Juni 2024. 10 days ago, President Biden put forward a proposal in Gaza. Get all the hostages home and put us on a path to an enduring resolution to the conflict in Gaza. It's a proposal that is very close to what Hamas itself had agreed to some time before the proposal forward. Countries throughout the region and around the world, as well as international organizations, have all endorsed it. Israel has accepted it. And the only outlier in this moment is Hamas.